premi kan itu udah menggunakan rate dari OJK ya. Memang dibagi kategori-kategorinya memang dibagi, ada yang all risk, TLO, terus juga ada wilayah 1, 2, 3, ada kategori harga, uang pertanggungan. Jadi itu semua ada tabelnya dan itu sudah sesuai dengan statistik daripada klaim yang terjadi mungkin 3-5 tahun ke belakang. Jadi memang tiap daerah, tiap kategori harga itu semuanya beda-beda rate-nya. Nah, faktor awal penentu tinggi atau rendahnya premi ini terletak di mana, Mas? Harga mobilnya ataukah apanya, Mas? Kita lebih mengacu kepada apa? Jangan-jangan nanti kan takutnya ada yang bisa punya kendaraan harga 300-500 juta gitu ya, tapi dia pengen premi yang murah gitu. Nah, ini seperti apa nih? Ya pasti tarif tabel itu kan dikalikan dengan uang pertanggungan harga mobilnya ya. Cuman tarifnya tuh kalau harga pertanggungannya makin kecil, secara unit rate-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan uang pertanggungan tinggi, itu unit rate-nya lebih rendah. Jadi misalnya contoh, mungkin harga mobil 100 juta lah, low cost car ya misalnya. Itu mungkin misalnya contoh yang saya nggak hafal persis tabelnya berapa, cuman mungkin di wilayah Jakarta kan wilayah 2 itu mungkin let's say 3% gitu, atau ya yang gampangnya lah mungkin 3%. Nah, itu dengan 100 juta. Tapi kalau misalnya mobil 300 juta, mungkin itu masuk kategori 3. Nah, kategori 3 dengan wilayah yang sama, tentunya secara rate-nya itu mungkin hanya 2,2 apa 2,1 gitu. Jadi tapi tetap dikali 300 juta. Nah, jadi memang secara unit rate kategorinya semakin tinggi, itu rate-nya lebih rendah. Karena ya dasarnya memang yang pertama adalah klaim, dan kita tahu kedua ya dari harga spare part, dari harga pengerjaan misalnya body repair ya, itu kan nggak dibedakan mobil A dan mobil B. Ya mobil 300 juta dan mobil 100 juta itu kan cost daripada pekerjaan kan sama. Ya, dan spare part pun juga kurang lebih bisa sama gitu. Jadi makanya secara unit rate-nya yang harga rendah, kendaraan yang rendah itu memang lebih mahal. Oke, itu kalau ditentukan oleh dasar premi oleh harga kendaraan ya. Wilayah juga menentukan. Nah, ini kenapa wilayah menjadi juga salah satu faktor nih, Mas Christian. Apa yang bisa kita lihat juga nih? Iya, wilayah itu memang semuanya sih berdasarkan statistik ya. Jadi klaim rasio wilayah 1 tuh Sumatera, wilayah 2 itu Jakarta dan sekitarnya, dan wilayah 3 tuh banyakkan Indonesia Timur. Ya memang rate-nya beda-beda, bisa di sana bisa lebih mahal, di sini bisa lebih murah, dan juga cost pekerjaan dan spare parts di daerah itu biasanya rata-rata lebih mahal karena adanya faktor daripada transportasi, logistik dan yang lain-lain. Jadi tapi basicnya itu semuanya berdasarkan data statistik klaim dari seluruh perusahaan asuransi yang diberikan kepada yang diolah bersama asosiasi dan OJK. Oke, berarti kalau teman-teman milenial bisa cek nih ya, beli mobilnya di mana, harganya berapa, terus asuransinya nanti kira-kira akan berlaku seperti apa gitu ya. Jadi ada gambaran gitu, jadi jangan jadi protes. Nah, kalau misalnya dilihat nih kan ada banyak sekali kalau sekarang peruntukan mobil nih, Mas Christian, misal beli mobil terus untuk di-online kan gitu ya, terus atau mungkin untuk kegiatan distribusi atau untuk usaha gitu. Nah, ini seperti hal-hal seperti ini kalau mau diasuransikan nih masuk ke kategori seperti apa? Misalnya gitu ya, kalau misalnya beli mobil hanya untuk menjadi usaha gitu ya, punya usaha lagi, seperti apa Mas? Ya biasanya peruntukan itu memang memang mempengaruhi daripada premi ya, karena memang dari segi resiko kan juga berbeda. Maksudnya kendaraan pribadi atau yang kita gunakan sehari-hari itu kan tentunya berbeda dengan kendaraan komersial contohnya, karena komersial itu kan ya mungkin daripada load-nya, penggunaannya itu kan jauh lebih tinggi daripada kendaraan pribadi. Makanya biasanya itu ada
tambahan premi karena ya memang resikonya itu jauh lebih tinggi daripada kendaraan pribadi.